Episode kelima dimulai dari kelanjutan pertemuan antara Moon Dong-in dan Ha Do-yong. Setelah bermain Go bersama, Do-yong menunjukkan ketertarikannya kepada Dong-in dengan menghampirinya yang sedang makan di sebuah tos serba. Ha Do-yong bertanya kenapa dia suka bermain Go. Dong-in hanya berkata karena dia suka harus berjuang mati-matian tanpa suara. Untuk menang di permainan itu, dia harus menghancurkan rumah yang telah dibangun hati-hati oleh lawannya. Kemudian Ha Do-yong memberikan kartu namanya dan mengajak Dong-in untuk bermain Go lagi. Setelah Dong-in keluar dari tos serba, ada seseorang yang memotret mereka secara diam-diam. Di pertemuan rutin mereka, Kang Hyun-nam memberitahu Dong-in jika pekerjaan mata-matanya itu memerlukan biaya yang tinggi. Dia meninggalkan sejumlah struk pengeluaran seperti parkir, bensin, dan pengeluaran lainnya selama menjalankan aksinya. Dong-in pun meninggalkan sejumlah uang untuk Hyun-nam. Dia meninggalkan memo kecil untuk memberitahu Hyun-nam bahwa tabungannya cukup dan dia tidak perlu mencemaskannya. Dari situ hubungan mereka menjadi semakin dekat, dan Dong-in pun mengajak Hyun-nam untuk bertemu. Hyun-nam memberikan kata-kata semangat kepada Dong-in karena dia mencemaskannya. Dia juga menunjukkan foto ibunya Yeonjin yang selalu datang ke tempat dukun tiap 2 minggu sekali. Di adegan selanjutnya, Yeonjin terlihat sangat resah dengan kehadiran Dong-in. Dia pun menelepon kepala sekolah Yesol dan memintanya untuk bertemu sebentar. Dia menanyakan bagaimana bisa Dong-in masuk ke sekolahannya. Namun kepala sekolah itu menjawab jika ketua Kim atau ketua yayasan sekolah yang merekomendasikannya. Tanpa tahu malu, dia meminta untuk melihat resumenya Dong-in. Namun kepala sekolah itu menolak. Demi menyingkirkan keberadaan Dong-in, Yeonjin menawarkan sejumlah uang agar dia meninggalkan kehidupannya. Namun, Dong-in dengan tegas menolak tawarannya itu dan berkata jika dia hanya ingin melihat Yeonjin mendapatkan hukuman sesuai perbuatannya itu. Dong-in juga memancing amarah Yeonjin dengan menunjukkan gambar yang telah diwarnai oleh Yesol. Dong-in berkata jika dia hanya ingin menyemangati Yesol yang tidak tahu bahwa pelangi punya 7 warna. Karena warna tidak penting di kelasnya. Namun, hal itu mungkin bisa merugikan Yeonjin. Dengan terkejut Yeonjin berkata bagaimana Dong-in bisa mengetahui kekurangan Yesol itu. Di adegan selanjutnya, terlihat Jae-jun yang menelepon Myung-oh untuk mencari keberadaannya yang selalu bolos kerja. Sebelum masuk mobil, Jae-jun menerima paket kilat yang baru saja datang dari seseorang. Paket itu berisi sikat gigi Yesol yang biasa dia gunakan saat berada di sekolahan. Sadar aksi suapnya gagal, Yeonjin datang ke kantor suaminya dan mencoba untuk membujuknya agar mau memindahkan Yesol ke luar negeri. Do-yong pun menanyakan alasannya karena permintaan itu terkesan mendadak dan juga umur Yesol masih 8 tahun. Tanpa menjawab pertanyaan suaminya, Yeonjin bertanya apakah Do-yong masih bermain golf dengan ketua Kim dan memintanya untuk mempertemukan dia dengan ketua Kim itu. Ia berkata jika Yesol mempunyai wali kelas baru dan wali kelasnya itu hanya wanita gila. Dengan heran, Do-yong bertanya kenapa wali kelas itu gila dan bisa sampai melibatkan ketua Kim. Dia meminta Yeonjin untuk menjelaskannya lebih detail agar tahu permasalahannya. Yeonjin tidak bisa menjawab pertanyaan itu, dan beralasan jika dia agak emosional karena kelelahan. Dia khawatir jika masa lalunya diketahui oleh suaminya. Selanjutnya, terlihat Jo Yo-jung yang sedang mengikuti sesi terapi konseling dengan dokter psikolognya. Dia berkata jika dia merasa lebih tenang mendengar suara buih vitamin yang mulai muncul saat dimasukkan ke dalam air. Dia juga berkata karena suara itu mirip dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup di pohon ginkgo. Dan juga mirip dengan tetesan air hujan di atas papan Go. Jika terus mendengar suara itu, dia mulai merasa kesepian. Dokternya menyarankan jika dia butuh lingkungan yang baru seperti pindah rumah atau berpergian. Yo-jung hanya mengiyakan ucapan itu sebelum pergi karena ada pasien yang menunggunya. Di sisi lain, Hyun-nam berhasil mendapatkan ponsel Hye-jong. Saat Dong-in ingin keluar dari mobil, Hyun-nam menyuruhnya untuk makan terlebih dahulu karena dia pikir mereka akan bertemu di luar mobil dan piknik seperti sebelumnya. Di pertemuannya bersama Dong-in kali ini terasa berbeda. Keduanya berinteraksi hangat layaknya sahabat. Aksi balas dendam Dong-in berlanjut. Kini Lee Sara yang menjadi target selanjutnya.
Dong In mengancam Sarah dengan membuka aibnya tentang narkoba yang dia sering konsumsi. Dia menyuruh Sarah untuk mengisi penuh tas yang dia bawa dengan uang dolar jika aibnya tak ingin terungkap. 협박은 시작도 안 했는데. 사라야. Selanjutnya, terlihat Yo Jung yang sedang istirahat dan tidur di ruangannya. Dia langsung kaget karena tiba-tiba ada pesan masuk dari Dong In setelah 8 tahun Dong In mengabaikannya. Akhirnya keduanya bertemu dan Yo Jung mengungkapkan isi hatinya. Dong In menolak perasaan Yo Jung karena dia ingin fokus dengan rencana balas dendamnya. Dong In juga mengatakan jika dia sedang tidak mencari seorang pangeran, tetapi Algojo yang mau bergabung dalam tarian pedangnya. Dengan kata lain dia mencari sekutu untuk memenangkan rencananya. Dong In sedang menunggu Myung-oh di sebuah kedai. Pertemuan itu mengingatkan masa lalu Dong In yang pernah ditinju dan dicekik oleh pria itu. Myung-oh menemui Dong In dengan wajah yang berseri-seri karena mengharapkan uang dari pembunuh Suhi. Dong In membisikkan sesuatu padanya dengan menyebutkan nama orang yang membunuh Suhi. Episode kelima ditutup dengan adegan Myung-oh yang tersungkur berlumur darah karena dipukul oleh seseorang. 머리. Episode ke-6 dibuka dengan pertemuan Yo Jung dan ibunya di sebuah kafe. Yo Jung mengutarakan niatnya untuk mengundurkan diri dari rumah sakit. Saat ibunya menanyakan apa rencana dia selanjutnya, Yo Jung mengatakan jika dia akan membuka klinik di Samyong. Yeon Jin mendatangi seorang dukun bersama ibunya, semata-mata untuk melindungi Ye Sol. Ibu Yeon Jin memberi ide untuk menghubungi Kementerian Pendidikan dan memecat Dong In. Yeon Jin menolak ide tersebut karena takut jika semua orang tahu sikap buruknya saat di SMA. Dan setelah dewasa Ye Sol juga bisa mengetahui fakta itu. Lagi-lagi Dong In mendapat intimidasi. Kali ini dari rekan kerja barunya di sekolah. Guru Chu mengajaknya mengobrol namun membuatnya merasa tak nyaman. Dong In pun dengan sigap membalas dan membalikkan kata-kata guru tersebut hingga membuatnya marah. 저도 농담. Hasil dari pantauan Hyun Nam, Myung-oh menghilang setelah mengunjungi sebuah agen travel. Hyun Nam berkata jika dia sering kehilangan Myung-oh saat membuntutinya karena Myung-oh menggunakan sepeda motor. Namun 2 hari kemudian dia akan muncul sendiri di rumahnya. Tetapi sudah berhari-hari Myung-oh tidak terlihat. Dong In memprediksi jika Myung-oh mungkin saja telah mati. Namun dia akan memastikannya terlebih dulu. Hyun Nam pun takut dan bertanya apa Dong In yang membunuh Myung-oh. Dong In pun menjawab tidak, dan bahkan jika dia melakukan itu, Hyun Nam tidak perlu tahu. Dia membuat batasan jika mereka terlalu dekat satu sama lain. Adegan selanjutnya, ada Jae Jun yang baru pulang ke rumah. Dia mengikuti gelagat aneh anjingnya dan menemukan jika ruang gantinya sudah berantakan. Dia menduga jika Myung-oh yang melakukan hal itu. Selanjutnya, terlihat Yeon Jin yang sangat gelisah dan selalu merefresh situs web kantornya. Dia takut jika Dong In tiba-tiba memposting sesuatu di sana. Dong In menuju agen travel kenalannya. Kenalan Dong In memastikan jika Myung-oh membeli tiket pesawat ke Vladivostok namun hanya sekali jalan, dan juga tidak naik ke pesawat itu. Hal itu membuat Dong In yakin jika Myung-oh tidak jadi pergi ke luar negeri. Yeon Jin menemui seorang polisi. Dia meminta informasi pribadi dari Dong In. Polisi itu mengatakan jika tak mudah menemukan informasi pribadi seseorang tanpa sebab. Di tengah perbincangan, Jae Jun menghubungi Yeon Jin namun ia terus mengabaikannya. Adegan selanjutnya, terlihat Jae Jun bersama dengan Hye Jong. Mereka bertanya-tanya kemana perginya Myung-oh. Sebelum Hye Jong pergi, Jae Jun menanyakan kapan tanggal lahir Ye Sol. Namun Hye Jong berkata bahwa dia tidak tahu. Jae Jun percaya jika Ye Sol adalah anaknya. Namun pernyataan itu ditampik oleh Hye Jong, karena mungkin bukan hanya Jae Jun yang tidur dengan Yeon Jin. Semua geng Yeon Jin menerima paket kilat yang berisi ancaman, termasuk Ha Do Yong, suami Yeon Jin. Paket tersebut dikirim tanpa nama. Mereka mengira paket tersebut berasal dari Myung-oh. Paket yang diterima oleh Do Yong adalah kartu nama Myung-oh dan foto dirinya bersama Dong In. Saat dia menelepon nomor yang ada di kartu nama itu, nomornya sedang tidak aktif. Do Yong pun pergi menemui Jae Jun untuk menanyakan keberadaan Myung-oh. Saat Jae Jun ingin merokok,
Do-yong teringat dengan Yeonjin saat dia juga sedang merokok. Rokok yang Yeonjin gunakan itu baru dan sama persis dengan punyanya Jae-jun. Saat Jae-jun menanyakan apa keperluannya dengan Myung-oh, Do-yong hanya menjawab bahwa itu urusannya dan menanyakan alamat rumah Myung-oh, keluarga, atau apapun itu. Jae-jun menduga jika Do-yong mendapatkan sesuatu dan diancam oleh Myung-oh. Do-yong juga menanyakan hal yang sama, namun mereka sama-sama tidak menjawab. Mereka hanya bertukar kartu nama. Jae-jun akhirnya mendapatkan hasil tes DNA yang menyatakan Ye-sol adalah putrinya. Dia juga penasaran dengan kondisi matanya. Paket untuk Hye-jong berisi foto dirinya bersama seorang pria. Sedangkan Lee Sara sudah menyiapkan banyak uang ke dalam tas, sesuai permintaan Dong-in. Dengan marah dan emosi, Sara melukis sepatu hijau di kanvas besarnya. Di tempat lain, Myung-oh terlihat tergeletak di lantai dan seorang wanita dengan sepatu hak hijau meninggalkannya. Sampai episode ini, sepatu hak hijau yang sama terlihat dipakai oleh Dong-in, Yeonjin, dan Hye-jong. Di suatu malam, sebuah mobil membuntuti mobil Dong-in. Hyun-nam memperingatkan Dong-in soal mobil tersebut. Aksi kejar-kejaran ini berakhir dengan insiden tabrakan. Mobil Dong-in pun yang rusak, kemudian dibawa ke bengkel. Di bengkel tersebut, dia mendengar bunyi daging yang sedang dibakar. Hal itu mengingatkan tentang masa lalunya saat tubuhnya terkena alat catokan yang sangat panas. Dengan keadaan yang masih linglung, bajunya kotor semua terkena oli saat dia mencari ponselnya yang terjatuh. Dong-in pun pergi menemui Yo-jung dengan datang ke rumahnya. Sebelumnya, Yo-jung baru saja pindah ke daerah Samyong, sehingga rumahnya terlihat tidak rapi. Dengan kondisi yang berantakan, Dong-in menceritakan semua masa lalunya dan rencana balas dendamnya. Yo-jung bertanya apakah dia tidak ada niatan untuk berhenti. Dia juga berkata saat balas dendamnya selesai, semua hidup Dong-in akan hancur. Dong-in yang mendengar itu hanya bisa tertawa. Karena itu, Dong-in menunjukkan semua bekas lukanya dan saat itu juga Yo-jung terlihat sangat emosi melihat semua luka itu. Yo-jung akhirnya menawarkan diri untuk menjadi sekutu Dong-in dan bersama-sama membalaskan dendamnya. Dia bertanya siapa yang akan dibunuhnya terlebih dahulu. Episode ke-6 pun selesai. Sekian dulu video dari Minbora. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Annyeong. Bye-bye.